Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Alpeninda dengan nomor pokok mahasiswa 222154047 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi akan mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya susun sedemikian rupa berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul artikel Hubungan waktu duduk selama masa bimbingan atau MABIM terhadap keluhan low back pain pada mahasiswa baru Universitas Siliwangi tahun 2022. Ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu abstrak. Abstrak merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Abstrak dari artikel yang saya buat adalah low back pain atau nyeri punggung bawah adalah sebuah kondisi dengan rasa nyeri dan ketidaknyamanan yang terjadi pada sudut iga bagian bawah atau costal margin sampai ke daerah lumbal. Salah satu faktor terjadinya LBP yang dibahas pada penelitian ini adalah duduk berjam-jam. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan waktu duduk selama masa bimbingan terhadap keluhan low back pain pada mahasiswa baru Universitas Siliwangi tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan berupa studi analitik dengan rancangan penelitian cross-sectional atau pengisian kuesioner dengan populasi penelitiannya adalah mahasiswa baru program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang berjumlah 27 orang. Dari 27 orang responden, didapatkan data bahwa 92,6% responden dapat mengalami keluhan low back pain karena lamanya duduk dengan tingkatan nyeri yang berbeda-beda. Selanjutnya, pendahuluan. Hampir semua orang pernah mengalami keluhan low back pain di dalam kehidupannya. Gejala yang biasanya banyak dikeluhkan yaitu spasme, rasa nyeri pada bagian punggung, rasa kaku pada daerah pinggang yang menyebabkan keterbatasan gerak, dan rasa tegang pada leher maupun punggung. Seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini. Masalah low back pain atau nyeri punggung bawah yang timbul akibat duduk lama menjadi fenomena yang sering terjadi saat ini. Fenomena tersebut sekarang ini juga terjadi pada mahasiswa baru. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas mahasiswa lebih banyak dihabiskan dengan duduk, baik itu saat terjadinya proses pembelajaran, mengerjakan tugas, maupun kegiatan-kegiatan non-formal seperti masa bimbingan terkhusus untuk mahasiswa baru di Universitas Siliwangi, di mana masa bimbingan ini diperlukan untuk mahasiswa baru agar mereka saling mengenal, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Banyak kegiatan yang dihabiskan dengan duduk, seperti mendengarkan pematerian ataupun arahan dari panitia. Hasil dari wawancara saya kepada mahasiswa baru, khususnya mahasiswa baru program studi pendidikan biologi tahun 2022 terkait waktu pelaksanaan masa bimbingan, yaitu rata-rata 8-9 jam per hari. Oleh karena itu, sudah terlihat jelas bahwa kebanyakan aktivitas mahasiswa baru dihabiskan dengan duduk dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut dapat menjadi faktor resiko terjadinya nyeri punggung bawah atau low back pain pada mahasiswa baru. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian terhadap hubungan antara waktu duduk yang lama dengan keluhan low back pain pada mahasiswa baru Universitas Siliwangi. Yang ketiga, kajian pustaka. Tulang belakang atau kolumna vertebrae merupakan bagian dari rangka aksial manusia. Tulang belakang ini berfungsi sebagai penyangga tubuh. Tulang belakang terdiri dari 33 ruas yang tersusun secara segmental, di mana 33 ruas itu terdiri dari 7 ruas tulang serviks atau C1 sampai C7, 12 ruas tulang toraks T1 sampai T12, 5 ruas tulang lumbar L1 sampai L5, dan 5 ruas tulang sakral yang menyatu S1 sampai S5, serta 4 ruas koksigis atau tulang ekor. Low back pain sering terjadi pada daerah L4 sampai L5 atau L5 sampai S1, di mana pada daerah tersebut terdapat dermatomal. Apabila dermatomal kehilangan refleks sensoriknya, maka selanjutnya metode penelitian. Pertama, rancangan penelitian, di mana jenis penelitian yang dilakukan berupa studi analitik dengan rancangan penelitian cross-sectional atau pengisian kuesioner. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian, dilaksanakan secara daring dengan mengisi kuesioner pada Jumat 2 Desember tahun 2022.
Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian adalah mahasiswa baru program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi tahun 2022 yang berusia 18 sampai 20 tahun yang melakukan aktivitas duduk saat masa bimbingan atau mabim dalam waktu 9 jam. Selanjutnya yaitu variabel penelitian, di mana ada dua variabel. Yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel tergantung, di mana variabel bebasnya yaitu lamanya duduk mahasiswa dan variabel tergantungnya yaitu keluhan nyeri punggung atau low back pain pada mahasiswa baru Universitas Siliwangi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini diperoleh data karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, perubahan sikap duduk, lamanya duduk, dan sakit yang dirasakan. Yang pertama ada tabel subjek penelitian berdasarkan usia. Dengan 48,1% usia mereka adalah 18 tahun, 40,7% berusia 19 tahun, dan 11,2% berusia 20 tahun. Yang kedua, tabel subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin, di mana ada responden yang jenis kelamin laki-laki sebanyak 25,9% dan perempuan sebanyak 74,1%. Yang ketiga, tabel subjek penelitian berdasarkan perubahan sikap duduk. 81,9% diantaranya sering melakukan perubahan posisi duduk dan 18,5% pernah merubah posisi duduknya. Yang keempat, tabel subjek penelitian berdasarkan lamanya duduk. Lama duduk 66,7% responden sekitar 8-9 jam, 18,5% sekitar 5-6 jam, dan sisanya yaitu 14,8% sekitar 6-7 jam. Dan yang terakhir ada tabel subjek penelitian berdasarkan sakit yang dirasakan, di mana 40,7% sangat sakit, 51,9% merasa sakit yang sedang, dan sisanya yaitu 7,4% merasa tidak sakit. Lalu ada pengujian hipotesis, di mana hipotesis atau H0-nya itu tidak ada hubungan lamanya duduk terhadap keluhan low back pain pada mahasiswa baru, dan H1-nya atau hipotesis 1 ada hubungan lamanya duduk terhadap keluhan low back pain pada mahasiswa baru. Dengan demikian, jika dilihat dari lamanya duduk pada mahasiswa baru program studi pendidikan biologi Universitas Siliwangi tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 92,6% responden dapat mengalami keluhan low back pain karena lamanya duduk dengan tingkatan nyeri yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perubahan duduk mahasiswa itu sendiri. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara lama duduk terhadap keluhan low back pain pada mahasiswa baru Universitas Siliwangi tahun 2022, di mana 92,6% responden dapat mengalami keluhan low back pain karena lamanya duduk dengan tingkatan nyeri yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan posisi duduk yang dilakukan mahasiswa pada saat mengikuti masa bimbingan mahasiswa baru program studi pendidikan biologi Universitas Siliwangi tahun 2022, di mana semakin sering mahasiswa merubah posisi duduknya, maka tingkatan nyeri yang dirasakan akan semakin ringan. Sekian presentasi artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih